Fakta nyeleneh 730. Seorang satpam dituntut memiliki integritas tinggi, yang berarti jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah tergoda oleh goyangan Ade Astrid. Selamat datang di Selamat datang di episode spesial. Spesial karena kita akan membahas hal-hal yang lagi hype di 1 minggu belakang. Dan tayangannya juga lebih cepat dari jadwal syuting. Karena banyak yang minta nih, Bang. Siapa yang mintanya? Uploadnya nih lama banget, seminggu 75. si Irfan itu kan sebenarnya Irfan aja. Emang kita kan pendengarnya namanya Irfan semua. Jadi pendengar 730 itu kita namain Irfan. Biar ada satu lagi bukan si Irfan, si Bowling. Oh, bentar, itu ada suara siapa? Iya. Di episode spesial ini kita tuh akan kedatangan bintang tamu lagi ya. Kita kebanjiran badai bintang tamu lagi. Iya sih keren. Ayo nak. Iya, secara tayang ini baru dia. Iya. Gak gundeng enggak. Pendengar mah udah tahu bagaimana cara kerja podcast ini. Ya intinya podcast 730 spesial episode aktual ini akan membahas apa yang lagi ramai di seminggu ke belakang, bahkan mungkin 2 atau 1 bulan ke belakang lah. Dan tayangnya juga tidak seperti biasa, yang biasanya kita tayang Jumat 7.30 malam, sekarang kita akan tayang hari apa, Win? Minggu. Itu cocok banget kan buat nemenin pulang gereja. Happy Sunday. Sunmori. 730 podcast after Bible study. Tapi karena memang begitu banyaknya permintaan dari followers kita yang cuma 24 itu. Iya. Kebetulan 24-nya minta kita buat tayang episode 24-nya, Pak. 24-nya. Bayangin itu 24 itu di sini semuanya. Wah, masih ber-24 tapi militan ya, Pak. Yang lagi rame di di 1 minggu ke belakang adalah salah satu pemain bola. Ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya, kita turun berduka lah ini. Kalau orang sebagai fans Liverpool ya, itu sangat terpukul Pak itu Pak. Jadi sangat terpercaya Pak. Maksudnya kumanya asa kemarin gitu baru dia tuh baru menikah seminggu lalu. Baru menikah. Gua tuh ngeliat itu mang jadi inget podcast kita yang episode berapa gitu ya, yang kita ngebahas Kurt Cobain ya. Di usia 28 tahun meninggalkan dunia ini Pak. Nah itu meninggalnya di usia berapa tuh? Di usia 28 Pak. Jadi dari kecelakaan laka lantas sebenarnya kayaknya kecelakaan tunggal sih. Jika Paul Walker ngerinya. Kan kecelakaan tunggal. Iya. Meren orang tahu apa sih. Simon Celli. Entah kecelakaan gantung. Banyak banget. Live dia Pak. Nah, jadi Liverpool setelah tahu berita ini gak langsung posting, dia nge-hold dulu sejarah 2 jam gitu, nge-hold dulu. Mungkin mencermanya kudu disampaikan karena bingung bisa nanya mah tidak semua klub mengalami kan. Bingung itu PR-nya kumaha gitu kan. Mungkin ketika itu Diogo Jota tuh di Liverpoolnya nomor punggung 20 Pak. Kebenaran kemarin tuh Liverpool juara Liga Inggris yang ke-20. Cocokologi. Terus gara-gara itu juga mungkin dipensiunkan si nomor punggungnya. Karena dia tidak pernah Diogo Jota tidak pernah pindah klub, dia tidak pernah mengaku pensiun juga, jadinya dia akan dianggap sebagai pemain Liverpool selamanya. 20 forever berarti. 20 forever. Sejarah ini ya, sejarah Liverpool. Tapi orang
adalah orang yang tidak terlalu memperhatikan sepak bola dunia Pak sebenarnya. Jadi orang tidak terlalu tahu Diego Jota ya. Diogo Jota. Apa Anda mau tanya? Terus di tanah air juga kita punya berita duka. Apa tuh? Musisi yang lagi naik daun. Iya, Gusti Irawan. itu iya, 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Sekitar Iya sama sekitaran lah ya. Salah satu musisi yang menjadi pembeda di antara musisi-musisi lain. skena musik Iya. Indonesia kayak gitu. Tapi mana apa Gusti betul? Itu orang tuh. Nah, orang nih menikmati karyanya cuma sedikit sebenarnya. Nu podcast Najing Sinehru kita terus laguna oge ngan apal hiji atau 2 lagu gitu. Tapi pas manehna meninggal kok kayak Kehilangan banget. bener nanya. Ya apalagi orang yang nonton Jota hampir tiap minggu Pak dulu. Nah, kayak gitu mungkin ya perasaannya gitu, feel-nya gitu. Jadi ngerasa jika nu bener-bener kalengitan sedih nate berasa Iya. gitu. Karena sedikitnya tuh mereka tuh mengisi hidup kita. Ternyata di dunia ini nggak ada yang abadi ya. Iya. Gede abadi. Apalagi Edwin kan berencana untuk meninggal muda kan. Saya tim mati muda. Iya. Sogi. Iya. Diogo Jota. Iya. Sogi mah revolusi heula kayak kali Naon sih ya? Naon sih? Iya teh kemana-mana pisan nih obrolan Jo Sogi Jo. Iya dia yang ngomong Sohoki bangsat bukan aing. Lah marah anak aing anjing. Terus apalagi Pak Farhan buat minggu ini apa tadi teh? Tapi tadi kan kecelakaannya laka lantasnya. Signya ya pakai Soalnya jika nanya Ngangge Lamborghini punten nih Mas. Ngangge Lamborghini kan jigana emang di Eropa itu secara keamanan lalu lintasnya kurang. Nah apa? Beda sama di Indonesia. Indonesia aja sekarang polisi punya robot, Pak. Benar. Ada Gak usah diomongin bangsat. 3 miliar Apa kalau nih podcastnya sih kemana? anggarannya 3 miliar. anggaran untuk robot itu Pak Kaleng 3 miliar dan ada yang menemukan bahwa harganya kalau beli online 300 juta. Wow. Iya 300 juta tuh satu mungkin. Satu. Itu emang berapa? Ya meren lupa meren Ya kan halusin 300 juta satu. Kalau belinya 10 kan jadi 3 miliar. Bisa wae. Jadi Belum cashback, belum diskon vendor. Ya tapi kan karena itu mah geus lah nya. Ya, orang nggak Cuma tahu lah. apakah teknologi Penting gitu. Nah, Eta sih. pertanyaannya, apakah teknologi robot di kepolisian penting menurut Edwin? Wah kan nemponya videonya Iya. beritanya baris nih robot sama polisi-polisi ya. Ah. Polisi cewek-cewek polisi cewek si Pawan Iya, kawan. siap gitunya si robot teh. Nah, Oh gue nggak salpok sama ini sama si ibu polisinya. kenapa? Nyengeh mas sudah sendiri. Seru. Jika nyawa cocokan. Jadinya mainan. Kalau tadi pertanyaannya seberapa penting? Penting menurut ibu itu. Penting ibu 100 juta. Inner child itu. Seru. Karena polisi oke butuh inner child Butuh. yang disalurkan kan. Ya, Salah satu inner child yang bisa disalurkan dengan bermain robot. Pak polisi ini mah tolonglah ini mah buat polisi Indonesia Raya ya. Mending itu robotnya ke saya semua. Buat apa? Percaya saya. Bapak itu tugasnya sudah sangat keren. Bapak harusnya lebih kuat dari robot. Betul. Kalau tidak kuat lebih jadi robot, saya akan bawa Bapak ke markas X-Men. Tapi seberapa penting? Jadikan Bapak robot yang siap. Kalau benar penting. Karena menurut saya masih pentingan Bapak di Kepolisian. kepolisian ini daripada robot itu. Tapi uji kurangnya robot oke tidak mungkin yang orang mah useless aja. Iya, Karena robotnya juga dioperasikan dengan remote control bukan AI. Remote control Pak. Kalau dilihat mah ada orang yang ngoperasiinnya ya, tapi nggak tahu nih konfirmasi dari pihak kepolisiannya gimana. Itu lagi Mobile Legend Pak. bukan dari robot itu lagi Mobile Cuman Legend. penting nggak kepolisian sekarang mempunyai Robocop? Terpenting. Kenapa? Itu duit pajak aing. Pakai robotan.
Ya Allah. Tapi kan katanya untuk menjinakkan bom. Robot pisan bom sih dari orangnya, tapi kak udah mulai robot. Kalau bisa bang. Urgensinya apa? Kan tadi robot, Iya, kan mun balik di berarti kan robot kewangi aja. Jang naon aya penjinak bom yang dilatih sebegitu hebatnya, Iya. memakai baju hazmat anjing yang tebal-tebal itu. Kalau ujung-ujungnya ditahan robot anjing. Iya, benar juga sih. Tapi menurut orang sih yang justru anggota kepolisian yang harus lebih waspada ya, karena robot-robot ini bisa menggantikan Anda. Iya. Yang Iya. katanya kabarnya dunia ini akan dikuasai oleh AI dan robotik. Ini adalah salah satu gerakan Robocop untuk mengambil alih kepolisian Republik Indonesia. Mang, gara-gara berita iya ya mang. Orang kan di mah ya Gundam. Tipe naon? Apa sih tipe si ini yang di seriesnya apa lah? Mau Gundam bukan? Nah, Gagal berita tak Gundam bukan yang tes kepolisian. Karena jadi Bintara. Guna mana yang tes Bintara? Mereka semua Marvel. Kurang dapat spesifikasinya Pak. Jadi yang pertama adalah robot humanoid. 10 unit yang mampu menunjang tugas patroli, pengawasan, pemindai wajah hingga baris berbaris atau memberi hormat di upacara HUT. Kan bener kan suka kayak berbaris. Jadinya, lamun tujuan dengan saukur bisa baris berbaris dan hormat di acara HUT Bayangkara. Boga maneh duit 3 miliar sebarkeun ka tukang parkir seluruh Indonesia. Kieu anjing sapoe jeput oge mal turun talinya bae. So, tukang parkir mau dibere 2.000 mengageran naon? Siap, Bos. Siap. Baris. Mau diberi 3 miliar siap komandan. Waduh, atau baju baris-barisna Pak. Terus yang kedua, terus yang kedua ada Robodog Pak. Robot dog mereka. Robodog. Tapi disingkat jadi Robodog. 13 unit anjing robot yang tahan cuaca ekstrim hingga 8 jam dan mampu mendeteksi bahan peledak, narkoba, gas beracun hingga zat radioaktif. 8 jam anjing. Terus saya dicatat baris tadi. Tapi teman dia sih rada kali kurang. Artinya. Karena ada beberapa orang yang menjadi seorang pembela hewan kan. Kan ini kan hak asasi hewan, iya. memperkerjakan hewan untuk mencari. Nah kalau ayah ini kan hewan-hewan jadi tidak usah kerja. Maksudnya kan mun hayang ukur bikin benda yang seperti itu kan bentuknya tuh kudu anjing. Maksudnya bisa mobil Tapi itu orang yang lebih tetap setuju lebih taktikal. Dia tidak berperi kerobotan. Benar adalah sisi robotik yang ini ya. Lagian kalau ingin menghindari gas beracun, zat radioaktif, kecoa. Anjing bener. Kecoa kuat. Kenapa bentuknya nggak kecoa ya? Iya. Lebih kecil. Lebih kecil. kecil. Bukan mau jadi penjahat takut. Dia jadi superhero, jadi Superman, kekuatan kuat, bisa terbang, memancarkan sinar dari mata, ketemu kecoa, jadi takut. Angkat tangan. Ini nggak mau ini. Sini cek poin kan. Ini kecoa. Cah. Kan 2 tuh. Angkat tangan. Emang. Tiba itu diledek. Terus nanti ini bisa tiap. Mau, gak mau tiap-tiap gitu. Ayo cepat saya tangkap. Tangkap aja kalau berani. Aduh, ini kecoa nih. Masukkan saya langsung. Penjara yang kosong di mana? Saya langsung tidur di situ. Tidak usah sidang. Tidak usah sidang. Saya sangat bersalah. Tidak usah mandi. Tidak usah mandi jenderal. Terus ada robot tank dan drone. Tank patroli dikombinasikan dengan drone untuk pemantauan udara. Nah ini mah penting sih. Penting oke sih. Karena juga bisa ngapung kan. betul, dan memang lo bahkan ayeuna mah di luar negeri teknologi drone gitu Iya, ayeuna iya. bahkan perang Iran jeung Israel oke kan pakai drone. Ya, memang kita musuhnya ya kayaknya sampai Iya. drone.
Sebelum ini fenomena ini ya gitu. Fenomena drone juga banyak, Bang. Iya. Pas orang viral drone nya, orang jadi boga kahayang, boga ilmu anu bismillah aku. Apa tuh? Apa? Itu para wali Songo. Iya, Wali Songo, Pang. Wes. Wali kan, Pang. Wes Songo. Wali Songo Sunan Kalijaga. Bona. Iya tahu. Terus ada Ropi, Pak, robot pelayan publik. Itu robot interaktif yang mengenakan rompi polisi untuk menyapa. Nah, nomor dia terpenting. Terpenting. Aing jangan disapa robot. Menyapa apa? Kasir gacuan ke menyapa. Si ada tak ke Indomaret tuh bisa nih kasir menyapa tuh kudu nyawa Indo robot. Saya mendengar ini jadi aduh bapak ini kerjanya apa dah? Ya, mungkin memang kalau pakai robot jadinya tidak ada pungli, Pak. Mungkin ke situ mikirnya. Bisa jadi Bisa jadi Oh iya. sih. Dan mungkin polisi-polisi banyak yang introvert. Iya, males Aku nggak mau menyapa. Iya. Robot aja. Enggak tuh robot juga masih bisa pungli. Betul. Iya sih. Kalau misalkan tiba-tiba mana ditilang ke Iya, robot, ditilang ke robot. sok damai cenah power bank 3.000 mahal we. Gitu kumaha. Damai. 100.000 tidak mau. Kalau 100.000. Maunya berapa? Iya, pengulinya gitu 100.000. Nggak bisa dinego, Pak, kalau robot, Pak. Aduh. Sarua, iya hungku. Nah, pungli nama kan suara apa? 100.000. Siap. Kalau sebisa neta kan tidak sih udah jangan cengir lagi. Seru. Tapi orang curiga polisi-polisi ini terinspirasi dari manusia silver. Jadi ya robot aja lah yang beneran. Iya, mereka silver ya, Bang. Iya, silver. Gua mau biolog dulu warnanya coklat ya. Iya, biar ini Biar polisi banget. masih banget. Ya, menurut Komjen Dedi Prasetyo dan Irjen Sandi Nugroho, robot ini dirancang untuk patroli di lokasi beresiko tinggi. Menurut orang sih lain di kawasan bencananya. Sehingga nama di daerah rawan konflik tanah karena itu sih. Nah, Terus penjinakan bahan peledak dan zat berbahaya, pencarian dan penyelamatan korban, eta sarna jadi kelak mah. Itu kan Eta kan jadinya sar. Pengawasan lalu lintas dan identifikasi pelanggaran melalui pengenalan wajah. Itu emang bener ini. Oh, tapi kalau misalkan yang ngomongin SAR kan kemarin yang kasus jatuh diri jadi orang Brazil. Oh, Ya, kita anggaran atau kumanya? tapi kan menang ya Pak, menang nanti disebut nanti sumbangan. Iya kan maksudnya itu tuh di cover sama negara gitu loh Pak, Iya. si Sarte gitu. Iya. Tapi akhirnya si yang menyelamatkannya itu si siapa lah orangnya orang Agam. itu kan mendapatkan iya teh gini kan swasembada Iya. dari orang Brazil, dari penduduk Brazil sana karena bisa menemukan. Ya walaupun pas ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawanya. Emang jauh pisan pacaran 300 meter Emang dari jauh. atas jauh jauh pisan mun di gunung. Tahu orang sebenarnya teh nu ngomentar di Instagram karena kan aya video yang diambil dari tangkapan drone ya. Yang menyatakan bahwa si korbannya itu pas ditinggali ku drone Masih hidup. ke dalam keadaan hidup. Tapi bayangkeun nih kumani anjing gitu dalam keadaan seperti itu hidupnya potensi meninggal kan Tinggi pisan. gitu maksudnya teh. Jadi kalau misalkan ditemukan dalam keadaan meninggal lain salah sarna Iya. gitu. Nah itu banyak netizen tuh ngomongkan wah sarna lelet cenah naon. Wah, hese pisan, Tambah emang kan Rinjani emang se-ekstrim itu. Cuaca juga kan. Tapi tak apa sebenarnya saya pernahnya. Barangkali di awalnya untuk saya penjanjian kan kalau di Everest mah kan udah ada perjanjian. Kalau mana maksa pengen naik itu perjanjian bahwa kalau udah di atas tuh udah nggak akan ada yang nyelamatin. Ya kalau meninggal mata kan banyak mayat kan di Everest. Mau yang daek yang turun kena Iya tuh. Baik dah mau. Mungkin robot ini bisa. Iya. Mau lancur deh Fresh mah. Ini baik nah kunaon emang nih. Emang aing ngomong Everest bakal hancur mayatna. Menurut orang justru butuh robotnya tim SAR Pak. Iya. Justru dia bisa lewat ke kawah gitu kan segera bisa kah? Teknologi seperti tank, drone yang kayak gitu-gitu harusnya diberikan kepada tim SAR. Tim SAR lagi bisa diberikan juga. Nah, damkar. Diberikan Polisi mah juga. kurang tidak ada urgensi untuk Personilnya banyak. Oh iya orang nempo kabeh ge imah job desk-na kabeh imah digawean. Oh. Robot.
Terus ini ya, terus pengumpulan bukti forensik, sidik jari, terus deteksi bahan berbahaya, oke. Anggarannya teh adalah uji cobanya teh sosialisasi dan uji coba itu di Monas pada HUT Bayangkara ke-79 yang kemarin itu video itu kan ya. Terus penyempurnaan algoritma AI. Nah, sih pakai AI. Pakai AI tapi tuh pakai iyo anjing pakai remote kumaha geus we juga nyokok main RC anjing. Tapi lucu tuh sih. Lamun misalkan itu kan robot diciptakan untuk melawan bencana, menerjang yang tidak bisa diterjang oleh manusia. Tapi sosialisasinya ker happy. Jeung sosialisasina di Monas. Bencana di Monas. Jeung kedua sosialisasina di uji coba jadi atau nu rawan konflik sekalian daerah-daerah rawan konflik Wadas gitu. Israel gitu cobaan anjing. Tapi ini kita ngomong gini-gini nanti dimarahin lah. Ya ini kan sebuah pandangan kritikan bagus untuk para aparatur negara di sana. Yang punya kebijakan nih bikin nih. Terus si harganya itu adalah robot humanoid itu sekitar USD 16.000 USD atau 280 juta per unit. Wow. Terus yang robot itu yang robodog itu sekitar 2.800 USD atau sekitar 45 juta per unit. Jadi total investasinya adalah 3 miliar rupiah. 3 miliar teh total. Banyak uang Iya, ini negara teh. Negara teh. Kenapa tuh orang masih miskin ya? Ya sama pilihan di rumah nih goblok. Namanya jadi Apa gimana saya mah berada di sisi aparatur negara. Terus DPR, anggota DPR Komisi 3 Rudianto lalu menganggap ini sebagai inovasi penting untuk era digital dan sejalan dengan tren global. Asal kumaha itu. Ya, kalau harus mengkritisi kepolisian. Kalau misalkan ada pandangan seperti itu, tidak salah, pandangannya seperti itu tidak salah. Ya. Cuman untuk menghadirkan atau membeli robot-robot itu di kita gitu di kepolisian nggak ada urgensinya menurut orang. Nggak ada urgensinya. Masih banyak yang butuh anggaran gitu. Betul, anggarannya bisa dipakai untuk hal-hal lain lah. Dibanding kan 3 miliar gedenya. Bisa dipakai yang guru bahasa Inggris. Karena memang BTW anggaran guru bahasa Inggris di sini. BTW ada guru bahasa Inggris. Gak ada. Adanya asdos bahasa Inggris. Belum dikenalin. Kenalin lah. Jadi teman-teman bintang tamu kita adalah yang kemarin ya. Yang kemarin Kapan? Ini buat minggu juga. Yang itu yang kemarin. Itu yang kemarin mah Doni Donoano. Belum tayang juga. Mana sih Anda? Oh, yang ini. Ini bintang tamu pertama kita di podcast 730. Yang J. Bukan, belum tayang juga. Bangsat, belum tayang. Makanya belum tayang. Makanya repost. Jadi teman-teman kita tuh udah bikin 10 episode dan ini akan diduluin episodenya. Kudu pakai disclaimer ya, pembelaan. Nah, Irwasum Polri Irwasum teh naon menekankan bahwa robot ini mitra strategis bukan pengganti personel. Jadi personel robot guna mengurangi resiko langsung terhadap petugas manusia. Apa sih resikonya? Sejauh ini mah kan kita aman-aman saja setelah konflik 98 ya. Iya. Tidak ada hal yang begitu mencekam di Indonesia gitu. Apa sih fungsinya? Terus kalaupun misalkan gitu untuk mengurangi resiko-resiko gitu, mana bayangkan robot 3 gitu kepanggih begal. Hancur anjing robot. Eta kamu lamun panggih jeung tukang ngilo besi. Orang yakin ini robot tidak akan operasi di Madura. Kan maksudnya jadi si Eta di begal. Ada main di begal, Pak. Pak polisi. Besi. Saya kan polisi. Oh iya lupa. Tiba-tiba di Facebook aja. Mangga curah. Tiba-tiba di Facebook. FJB Facebook apa? Hah? FJB Facebook. FJB Facebook. Forum jual beli. Forum jual beli. Jadi nanti keluar nih robot di forum jual beli gitu. Coba bahasana.
Dijual robot Polri second kilometer 70.000. Surat-surat mati. Lokasi ujung Berung, minat WA. Matre aman guys. Cacat tipis. Cacat pemakaian. Terus saya jadi di LCD aja. Ini mah bekas di kadek. Dijual di mati lu. Mana we tuh kita tambah. Tukang tambah asal Scoopy. Aduh komen Aneh-aneh wae Indonesia mah yang kayak ngadatangkeun robot. Orang bingung sih dengan apa ya? Pemahaman mereka tentang modernisasi itu masa gitu? Iya. Modern itu kan kuluna lebih canggih gitu, bukan berarti jadi lebih robotik. Tapi yang saya sayangkan teh kenapa ya? Ini mah sebagai rakyat goblok aja ya gue mau ngomong. Kenapa mereka tuh nggak ada diskusi sama rakyat gitu? Tiba-tiba aja. Selalu tiba-tiba. Cinta datang kepadaku saat kau mulai merasa gila. Karena memang tidak perlu jika nak mencet Maranehna berdiskusi dengan rakyat karena Maranehna sudah merasa diskusi di lingkup internal Polri aja udah cukup. Ya. Kan diskusinya ketika rapat anggaran Pak, diskusinya tuh mungkin dia kan polisi kan anggarannya paling besar. Udah cukup dari situ aja sih anggarannya, nilainya Ke kita mah ya udahlah nurut aja lah gitu. Iya. Nah, itu mah gitu sih. Karena ini adalah untuk kebaikan kalian semua. Kalian semua dan bayar. Kalaupun malah kalaupun mau modernisasi kepolisian, muncul orang mah jangan dulu jauh-jauh ke robotik anjing. Jangan dulu. Sistematika ya semuanya aja dibikin digital gitu. Karena di urang mah ya digital ongkoh, analog ongkoh gitu. Jadi double gitu. Capek nah. Apa ya? Ada ini bikin teknologi hacker ngeliatin ruangan cybernya Lagi ngehack. itu mah video template YouTube. Bisa apa itu mah? Bari ngopi nyomos di mana ngehack nyomos sumber aja. Oh ketik ngoding kieu anjing aing keren pisan cenah gitu bari ngopi. Mungkin polisi-polisi ini kebanyakan nonton film, Pak. Kebanyakan nonton film. Yeah. Nonton film-film Terminator, Robocop, anjing iRobot. Terus Bapak kan film-film anu soal robotik. How to Train Your Dragon. robotik. Belum. Nah, ini bridging-nya kurang halus, Bang. Tiba-tiba. Lagian kan musuh kita tuh koruptor, pencuri, bangsat. Berarti lebih cocoknya bukan robot anjing, robot kucing, Pak. Nah, Memburu tikus-tikus. Buru tuh. tapi teman mana, Win? Apa? Kalau mana pengen mengeksekusi seorang koruptor, yang mana pengen tapi bisa disadur dalam film-film, mana pengen adegan kayak gimana tuh buat ngeksekusi koruptor? Kalau di film-film kan biasanya di film Shaw deh. Orang kepikiran bener sih asukan kena sawe. Kan Disiksa aja. Disiksa sih. Tapi kalau orang punya cara sendiri mah. Apa? Nggak akan seperti yang di film-film. Saya akan dia suruh nonton 3.000 stand up komedian non-stop. Oke, dan bukan juara. Enggak, dia nonton 3.000 enggak 10.000 deh, 10.000 komik. 10.000 komika, videonya di play tapi dia nggak boleh berhenti buat nonton. Enggak tontonan, live. Live. Wow, itu malas komikana sih. Enggak apa. Orang yang menginisiasi. Kan udah datangnya komika-komika nantong halus-halus. Halus-halus. Modelan juga komika-komika anyar karek dua kali open mic. Masa ngambek kan nonton. Nyiksa itu Pak. Mun maneh kepikiran untuk mengeksekusi para koruptor. Orang sih setuju sama Prabowo ya. Maafkan aja kalau uangnya dibalikin gitu Pak. Bener, maafkan aja uangnya balikin gitu kan. Tapi harus ada ditambah. Jadi jangan dibalikin lagi dong si jabatannya gitu Pak. Copot aja langsung ke BNN kan. Jadi silakan kembalikan uangnya, tapi Anda tidak boleh berkarir lagi di dunia kita politik. maafkan, masukin dulu penjara. Itu mah kan masalah maafkan beda aja masalah hukum. Saya mah maafin kok gitu. Mun aing mah ieu juga dina film si Jason Statham.
Kumata. anu the mekanik naon sih Aduh, judulnya? loba satu film-film anu manehna teh maehan tapi si maehanna teh Perlahan. seolah-olah itu adalah kecelakaan. Oh. Naon sih anjing judulnya aing body. Kita seru tah anu. Emang bisa dilakukan, Pak? Kemana ge? Aing kayak mah gitu Pak, pakai sniper anjing di jarak jauh. Dar gitu anjing. Gua mah nggak mau yang cepat meninggal gini mang. Sama itu yang harus nyiksa gitu ngebunuhnya perlahan. Psycho katanya tipe-tipe kan psycho. Orang. Gimana? Ya, so. Mun orang sih, orang lamun nonton drakor, orang nonton Vincenzo, wah, Vincenzo yang di bor, Oke. yang dibor sedikit-sedikit di dada gitu. Kan linunya, itu tuh di dada. Nah, aku idenya di lubang titit, pakai hinis, Anjing. Jaram. hinisnya tuh masukin pelan. Terus udah di ujung tarik kenceng. Anjing. Tipikal-tipikalnya psycho hunkul anjing. Tapi itu gimana? teh bikin kapok kan. Memang gemes sih lihat orang goblok teh maksudnya kumanya eta mah lain gobloknya jahat gitu. Nah. Gemes sih orangnya pasti. Gini mang, karena ini nah kita nih pelaku dosa ya. Pelaku dosa. Pelaku dosa mang, manusia nih. Tapi satu-satunya dosa yang tidak berani sejak kecil Pak sampai sekarang yang saya lakukan adalah merampok. Entah ngambil apa gitu ya yang berhubungan dengan duit deh. Makanya geram banget gitu buat orang yang dengan sadar dan santainya Tanpa pengaruh alkohol. tanpa alkohol dan pengaruh waspi sufi kaleng. Kenapa? Lagi suka kaleng. Bangsat. Aing lagi dengerin mana ini? Kalau ngomongin koruptor tuh berarti kan tidak apa ya, harusnya itu produk koruptif lah ya kalau kata sifat nama. Nah kemarin itu ada yang pelaku koruptif lagi nih Pak, Kementerian UMKM. Terus jadi istrinya itu kunjungan ke Eropa dan Turki selama 30 Juni sampai 14 Juli. Nah itu teh si kementeriannya tuh mensurati Dubes untuk menemani istrinya kunjungan ke beberapa kota. Jadi, waduh, maksudnya itu penyalahgunaan kekuasaan, guys. Iya, betul. Tapi ente korupsi duit ini mah Win. Kumata. Menang ini mah. Korupsi oke mang. Korupsi oke. Betul. Karena itu bukan ini hak. Korupsi itu bukan cuma ngambil duit rakyat secara harfiah tapi memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Oke, kita asumnya kurang korupsi. Dubes lagi pasti kesel atuh di Iya, anjing dititah bangsat. Orang tuh harus memperbaiki citra Indonesia di negara yang dia tinggali kan. Misalkan saya tinggalnya di Rusia lah, di Turki gitu. Berarti harus memperbaiki citra. Siapa sih Kementerian UMKM ini? Siapa sih orangnya? Aduh, namanya teh siapa ya si menterinya teh pokoknya mah istrinya teh namanya Agustina Hastarini. Gak tahu malu Anda sebagai Gitu. menteri. Maman Muhammad Abdurrahman menteri nama. Sebagai Menteri UMKM loh. anjing mana teh urut pemain Persija man. Ketua Umum Persis. Maksud orang teh gaji mana sebagai seorang yang berkecimpung di Kementerian UMKM masa nggak cukup buat bayar tour guide anjing di Turki? Oh pengen pengen boga tetot-tetot di dituna terbiasa. Peluk tok. Aduh, ini apa namanya, melihat berita ini gitu ya, Ibu Menteri ini pasti Ibu UMKM, Kementerian UMKM. Kementerian UMKM melakukan perbuatan ini. Tukang cimol bojot sedih. Karena UMKM. UMKM. Tapi lain cimol mojo tunggal sih. Apa? Telur gulung mungkin sarua. Telur gulung. Bakso ikan. Bakso ikan. Ikan si rege. Itu udah dicangkang mah. Apa. Kalau bulan Queen. Nah masalahnya kan dia kan istri dari menterinya bukan menterinya kan. Iya. Jadi itu membingungkan ya. Membingungkan. Jadi kumaha ya etika jeung legalitas penggunaan fasilitas negara gitu kan untuk orang yang bukan pejabat struktural gitu kan. Anu jangan struktural wae masih
masih tabunya maksudnya orangnya masih tanarima gitu. Di dubes dibabukeun di ditu gitu. Komo ieu istrinya aja. Jadi harusnya ada tindakan yang sangat tegas dari pemimpin negara untuk suaminya selaku Kementerian UMKM. Bener. Entahkah itu disanksinya berupa menceraikan istrinya atau misalkan dicopot jabatannya gitu atau di lubang titiknya dimasukin ini. bisa. Tapi menterinya membuat klarifikasi Pak. Yang pertama adalah kebingungan. Waduh. Maman menegaskan bahwa ia tidak mengetahui siapa penyusun surat itu dan tidak pernah memerintahkan atau menatu surat tersebut. Kok bisa anjing istri liburan kok nggak tahu anjing siapa yang suruh bawa istrinya kan itu liburannya ke mana liburannya? Turki, Eropa, Itali. Aku ingin mencari titik-titik Turki. Bisa jadi sih. Istanbul, Pomori, itu Sofia itu Bulgaria, Amsterdam, bla Brussels, Belgia, Paris, Lucerna, teuing, dan Milan. Bisa. Tapi orang bingungnya, emang gaji seorang menteri berapa sih sampai bisa memberangkatkan istrinya liburan ke Eropa? Aja boga pemata kena makin fasilitas negara. Mungkin gajinya harus dinaikkan, Pak. Supaya bisa begitu. Tapi ke Milan ya anjing. Sama kayak ini di komunitas Bansol mah. Mobil Brevo. Selalu digunakan oleh kepentingan komunitas. Mobil plat merah. Kalau menyelewengkan, orang masih bisa mentolerir apabila misalkan dia ada aturan yang diselewengkan, tapi itu untuk misalkan aturan itu loba diterobos, tapi itu untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk kepentingan pribadi masih Pak maneh anjing Menteri UMKM. Makanya Ini dah kenapa orang tuh nggak senang ngebahas-bahas pemerintahan politik-politik gini teh. Jadi nafsu mengulang. Keluarkan. langsung pengen makan gitu. Iya. Keluarkan emosi Anda. Teriakan satu. Tarik nafas yang dalam. Teriakan 1, 2, 3. Tidak kedengeran. Komedi visual. Nah, datang lagi. Terus klarifikasinya itu adalah biaya perjalanan ditanggung pribadi Pak. Semua biaya tiket, akomodasi makan dibayar oleh rekening pribadi istrinya sejak Mei dan tidak menggunakan APBN sama sekali. Memang tidak pakai uangnya, tapi fasilitasnya. Tapi penyalahgunaannya wewenang. Iya betul. Terus klarifikasi yang ketiga adalah tujuannya adalah untuk pendampingan anak. Nah, jadi si istrinya itu adalah menemani putri mereka yang sedang mengikuti kompetisi bajingan ranking. Kompetisi apa ya? Hacking kan. International World Innovative Student Expo. Emang bener? Ima Expo mah pameran anjing lain kompetisi meureun. Ya mungkin di dalamnya ada kompetisinya mungkin. Bisa jadi sih. Karena di hari Minggu ini tayang juga ada pameran tapi ada kompetisinya juga. Okay. Ya mungkin banyak ini apa namanya tenan. Iya. Selama 14 hari Pak, seperti jumlah hari di paket-paket liburan ke Eropa pas bisa 14. Bisa begitu ya? Saya juga tidak tahu. Ya semuanya kan data by catatan itu kan gampang sekali untuk dimanipulasi Pak ya. Ya orang mah geus kagok sudon sih ke pemerintahan orang mah soalnya udah ecrek polisinya robot UMKM kadon liburan ke Eropa harusnya secara UMKM-nya usaha mikro non sih artinya karena kecil dan menengah kan harusnya mereka tuh liburan di mana bisa membangkitkan UMKM di Indonesia gitu. Ajak kita ke Turkinya. Enggak ke Turki di Indonesia Mas Aing. Ya udah ayang lah. Yang panggil jeung ieu gimana? Erdogan lah. Orang Turki itu bisa pakai Erdogan ke mana? Ya yang mimpi. Terus referensi keempat adalah dia Maman itu secara proaktif mendatangi KPK pada 4 Juli untuk penyerahan dokumen bukti pembayaran dan klarifikasi resmi. Tuh percaya KPK-nya nama. Iya bener Mang, karena bener Allah pasti gitulah. Rumah pemerintah ini apa nih negara apa ini? Iya, orang tidak memfitnah Maman Abdurrahman, cuman saya sudah kadung tidak percaya aja dengan bentuk-bentuk pembelaan dari pemerintah orang.
kayak Kira ya, saya tidak percaya bukan tidak percaya Maman, tapi saya tidak percaya semua orang. Iya Saya gitu. tidak percaya ini untuk apalah ini semua hidup. Tapi ya kasusnya tuh mencuat gara-gara viral pak. Orang nggak tahu lah kalau nggak viral. Mungkin banyak di luar sana yang nggak viral. Kayaknya banyak ya. Banyak banget kayaknya. Ya, iya mah kasar mah Pak Maman Abdurrahman teh keur ninggang apes bahasa Sunda mah keur ninggang apes cenah anjing. Ini tuh kalau orang segala salah ingat tuh ada yang memfoto di Twitter pak. Jadi kayaknya mah itu salah satu karyawan atau apa. Pokoknya dia pahlawan lah menurut orang eta mah. Ngasih tahu kayak gitu. Itu penting pisan ya. Iya, betul. Kita harus tahu yang kayak gini-gini. Ya, tapi ngomongin masalah tadi Anda kepolisian, terus sekarang UMKM, itu adalah pembahasan yang sangat capek untuk dibahas karena pemerintah kita dikritik sebagaimanapun besarnya dari rakyat tidak akan pernah berubah. Kita mengkritik perfilman Indonesia aja. Nah, Karena di Indonesia sekarang sudah mulai mencuat film-film yang bagus Pak Edwin. Apa tuh? Kayak kemarin kita ada film box office animasi terbaik Indonesia Jumbo. Yoi, yang jumlah penontonnya gede banget. Terus ada film daerah yang menceritakan budaya-budaya tuh kayak gitu nu diangkat mah agak lain. ya. Kita film box office. Nah, babaturan orang oke ayeuna si Paran Sulap ini tuh punya film yang gak kaleng-kaleng filmnya bro. Berarti bukan maneh gitu. Bukan orang, karena orang tidak masuk tidak in frame Iya. ke dalam situ. Cuman iya filmnya adalah film yang bagus karena dari judulnya aja keren. Tidak kaleng-kaleng. Iya, bukan Iya. maneh berarti. Kali-kali. Kan orang bilang emang orang in frame. Iya, tapi dia bilang nggak kaleng-kaleng. Iya, Berarti bukan. kaleng. Iya. Iya. Terus apa? anjing? Berarti Ya. filmnya gak sulap-sulap. Iya. Ada bahasa Gak sulap-sulap tapi nggak main. Iya, ada film karena film ini PH-nya itu salah satu organisasi Islam Terbesar. lumayan besar lah ya di Indonesia. Terbesar lagi. Salah satu yang lumayan besar. Filmnya dengan judul apa Lap? Cinta dan Sejarah. Anjay, tina judulnya ini keren. Cinta dan Sejarah, Love and History. Anjing, itu film bener. No PH-na Persis. Kalau PH sih bukan Persis langsung ya. Oh. PH-nya indie. Oh, PH Namanya, indie. PH-nya itu Legend Production. Legend Production. Ya, orang tuh agak greget gitu kalau ngebahas film-film Indo. Karena kalau film Indo secara yang PH gede itu belum ada yang gimana gitu buat saya. Tapi Iya. justru saya tuh lebih nempel atau lebih interest sama yang film-film indie kayak gini. Nah, kayak gini. Cinta dan Sejarah. Legend Production. Tapi dinaungi sama Persatuan Islam. Persatuan Islam Persis. Filmnya menceritakan apa kalau boleh di-spill dikit? No spoiler tapi. No spoiler tapi spill dikit-dikit itu menceritakan seorang Sinopsis aja. Sinopsis ya, menceritakan seorang pemuda yang ingin menikahi seorang wanita. Dan ketika melamar tuh dikasih syarat sama si calon mertuanya. Apa tuh syaratnya? Tolong carikan manuskrip Ahasan yang telah hilang. Manuskrip Ahasan teh lamu eta teh emang beneran aya. Beneran ada. Beneran ada. Beneran ada. Dan Ahasan itu adalah salah satu guru besar di Persia. Oh, orang Indo. Sebenarnya lahirnya di Singapura. Oh, Ahasan itu. Ahasan itu waktu itu belum gabung kan, belum jadi Indonesia kan, belum jadi Indonesia. Jadi masih ya Singapura tuh masih bisa main ke Indonesia gitu. Singapuranya juga masih Melayu. Oh, Hasan tuh iya udah bener ada kayak pemain timnas Singapura. beda. Jadi sinopsisnya ada Hasan Syukur. Hasan Syukur. Iya benar. Jadi sinopsisnya adalah seorang pria yang melamar ke keluarga ke calon atau ke cewek dan si keluarganya itu meminta untuk si pria itu mencarikan manuskrip asli Ahasan dan struggling si cowok itu mencari manuskrip itu nu dicaritakeun dina filmnya. Dan ada beberapa kayak ketika baca melihat sejarah ini ada timeline apa namanya tuh flashback menceritakan sejarahnya pada saat Ahasan memperjuangkan flashbacknya tuh dibikin serealistis tahun yang sama. Ya, kita sempat syuting di Bangil. Bangil tuh apa?
di daerah Jawa Timur. Oh. Jadi Persis tuh dulu ada salah satu tempat yang terkenal untuk Persis itu selain di Bandung, di Bangil. Oh, gedenya tuh. Gedenya tuh karena Hasan itu salah satu guru juga di Bangil. Oh. Tahun berapa Hasan itu? Kalau boleh tahu, orang karena bukan orang Persis jadi nggak tahu. 1920-an lah. Oh, lamanya. 20-an. Manuskrip nanti harus dicari aslinya. Berarti itu adalah serunya tuh proses dimana si pria itu sangarana karakternya. Nama karakternya itu sahanya boy. Ah, goblok. Film sorangan, Bro. Orang tertarik sih untuk film yang berlatar tahun 1920-an. Karena di tahun Fatih. Karena di tahun itu, pada tahun 1920 itu belum tahun 2025. Oke, benar. Betul. Kita hidup sekarang di tahun 2025. Sangat menarik, bukan? Bukan. 1920 itu Iya. Menarik. Tayang kapan, Bang? Tayang rencananya Juli sampai Agustus. Juli sampai Agustus. di mana kita bisa nonton? Nah, Karena ini film indie ya Pak, harapan kita sih bisa di layar lebar ya. Kita sedang mengusahakan di layar lebar. Mudah-mudahan bisa. Tapi pahit-pahitnya nggak bisa, mungkin bisa di platform streaming oh di OTT. di OTT. OTT apa? Video Ya, Netflix kah? kalau yang itu belum tahu. Oh, Tapi ada, kalau nggak di layar lebar akan tayang di OTT. OTT. Dan belum bisa di ini OTT-nya apa? confirm. Belum dikonfirm Belum kan? dikonfirm. Baik, saya sangat menantikan itu Pak. Jadi tahun 1920 itu terjadi ini sebelum agresi militer 2 Ya. Iya betul. di Belanda. Iya. Agresi militer Belanda. Bahas film lagi yuk. Ya kenapa Anda tiba-tiba komentar itu dong bangsat? Kalau bahas film orang ada. Jadi film yang tayang tahun ini Pak dari Januari mungkin nggak banyak yang tahu atau coba dikasih pendapatnya. Ada Zana, Whisper of Volcano Isle. Enggak nonton. Ambiar, Makbiar. Enggak nonton juga. Pengantin Iblis, lagu Enggak. kita untuk Mama. Enggak. Perayaan mati rasa. Nah itu Iqbal. Oh, Iqbal. Satu imam dua makmum. Satu imam dua makmum teh filmna si ieu mun salah mah si Fedi Nuril sih. Nah, Fedi Nuril. Seta gitu. Si eta mah tipikal karakter nu Tapi ya bukan clickbait. pemajikan dua. Clickbait sih kan, sih kan gitu teuing dah. Emang orang terus nonton ternyata ceritanya nggak yang dibayangkan orang gitu. Kan orang kan bayangkan satu imam dua makmum teh beristri dua tapi ternyata poligami, enggak. ya. Oh memang film sholat 2 jam. Satu imam dua makmum. Satu imam dua makmum eta. Iya. Kenapa marah ke saya anjing? Lebih anjing menggerakkan bangsa. Lebih spesifiknya, Wah itu diheukeun. Iya. saya lebih spesifiknya sholat subuh. Sholat subuh. Iya, soalnya bisa sih, orang tuh buat ngebahas pemerintah sih di awal. Ngebahas filmnya sih. Ya udah tinggal dipotong aja. Terus ada satu kakak 7 ponakan. Nah iya seru ya. Katanya seru. Bagus ya Pak. Mana udah nonton? Udah karena ini film tuh remake. Sebelumnya udah ada film Satu Kakak Tujuh Ponakan itu Film film Korea? tahun-tahun itu Oh. film Indo tapi tahun-tahun lama. Entah itu 2000-an awal atau 90-an. Nah, Oh, ini mah. di remake lagi jadi yang lebih terbaru Ada lah. semoga ternyata. Satu Kakak Tujuh Ponakan. Ini seru. Terus ada Komang. Komang. Nah, film Cinta dan Sejarah itu tokoh utamanya salah satu yang memerankan di film Komang. Oh. Ya. Ada siapa tuh namanya? Azando Azando. Davema. Azando. bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Makanya nih buat khalayak 730 kalau misalkan kalian dengar dan penasaran banget film Cinta dan Sejarah. Tunggu aja tayangnya di mana, tonton sikat langsung. Ini adalah karya anak bangsa indie, Bro, indie. Kalau atau enggak follow sosial medianya. Ayo sosial media. Ada. Apa tuh? Cinta dan Sejarah. Oh, Cinta dan Sejarah. Jangan ketinggalan. Yoi, informasi-informasinya. Terus ada Norma antara mertua dan menantu. Ah, tai mah film si Wulan Guritno, ieu mah nu di kasus viral, eta ya. kasus viral. Tapi itu lucu eta si Idu si mana teh si Indung teh komentar gitu. Ya
kan diperankan ke Wulan Guritanya mana nggak bangga ini. Ngerasa diri teh secantik ulang Gurita. Nya piraku anjing rek diperankeun ku tukang lotek gigireun aing. Aing kan teh pasti neangan aktor nu bagus. Begitulah cara jika si menantuna melihat dia tuh seperti Mbak Wulan ini. Tapi itulah namanya setiap kejahatan atau setiap nasib-nasib buruk pasti ada ininya sesuatu yang baik di depan. Iya. Dulu ini kan pembannya Madun. Nah, Dulu kan Madun selalu dijahatin Martin. sekarang Madun menjadi seorang playboy. Dan menikahi Wulan Iya. Guritno. Tapi film-film betul. Mana namun kudu bercita-citanya. Pengen banget aing adu acting aja Wulan Guritno. Aduh, Pengen acting aduh apapun. saya mau banget secantik itu ibu-ibu ya Allah. Itu liris lebaran terus pabrik gula. Nah, itu ada juga. Nah, ini kita bahas dulu Pak sebelumnya. Pabrik gula. Enggak yang di atas ya. Karena mun orangnya banyak film-film Indonesia itu yang ngejarnya cuman film nyentuh viral, enggak kualitasnya. Kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan itu adalah film yang kualitasnya bagus. Tapi orang bisa bilang Norma Antara Mertua dan Menantu ini cuma ngejar viralnya doang karena beritanya kasusnya sempat hype. Ya tapi kalau dari perspektif itu semua ngerti sih. Tapi tapi orang pernah dengar podcast kadang si PH ini subsidi silang sebenarnya mah. Oh nyanyi. Ya subsidi silang. Jadi banyak kok film-film yang mudah viral, ekspektasinya bakal bagus. Tapi ternyata secara pendapatan kurang banget nih gitu. Cuman itu ngawur-ngawur duit ya gitu. Iya. Kayak Pabrik Gula, nah ini film Pabrik Gula mah filmnya Ini kan viral. Iya viral, tapi di-treat. Enggak, bukan pabrik di mana isinya jelema diabetes unggul. Beda-beda. Ya Pabrik Gula teh diambil tina tweet Twitter. Asli dah. Asli. Tweet bisa di film ternyata. Bisa. Anjing, Soalnya jadi- sih ya nu boga cerita Pabrik Gula filmnya geus minang di iya loh geus minang di Filmkeun. si cerita geus minang di film kan ku si ku Manoj mun salah Manoj Punjabi. Si iya si Simple Man. Terus ada tanggal 31 Maret langsung memecahkan rekor film lokal terlaris dengan pendapatan 26 juta US dollar, yaitu adalah Jumbo. Setara harga robot tuh bieu anjing. Ente sih. Untuk iya 20 genep juta. 20 genep dolar juta. itu mah itu 2.800 sih Cina. Itu 16.000. Terus ada Kodrat Tua. Lagi dah yang tak apa anjing. Tapi iya lamun urang kudu ngarekomendasikan film Indonesia horor. Iya Kodrat 1 Kodrat 2 the best sih Pak. Oke, ini horor religi yang sukses. Horor religi, action horor religi. Action lagi action apa? Anjing Pino G. Bastian Pak di situ bertarung pencak silat segala Lawan macam. juri. Lawan kesurupan. Jadi kan konsep film Kesurupan Iko Uwais. Tuh, lain si eta ngomong si Pino G. Bastian mah kesurupan Ipman. Tapi ini masih ada di bioskop gak sih? Kodrat 2 enggak ada. Kapan-kapan kita nonton ini nggak sih bareng? Soalnya orang Terus bikin review gitunya. tapi bareng. Soalnya orang nggak bisa nonton film Indo sendirian. Oh, karena mana yang merasa film Indo tuh kurang memuaskan. Cringe aja lah. Tapi Kodrat 1, Kodrat 2 orang bisa ngarekomendasikan halus karena kenapa orang tertawa di awal nonton Kodrat? Karena lu mainnya Pino. Pino jarang banget mau ngambil horor. Pas kurang ditonton Kodrat 1 anjing seru. Jadi jika exorcism cuman yang Lokal. tidak menye-menye, Pak. Jadi dengan saukur bisa leungit ku macayat kursi, tapi fighting na halus, fighting na alur cerita na bagus, terus development karakter na oge halus. Terus ada This City is a Battlefield. Orang tuh nonton deh. Orang kita apa nih? Naon nih Molly Surya, sih orang Indonesia dah. Sayap patah dua. Tabayun. Terus pembantaian dukun santet. Judulnya. Sayap patah dua, tabayun, pembantaian dukun santet. Ini beda-beda. Iya. Tapi lucu gitu. Secara kalimat ya, diksi-diksi dari panggilan pembantaian dukun santet. Itu apa sih anjing? Pembantaian dukun santet. Terus godaan setan yang terkutuk. Dasi. Terus ada cocote tonggo.
Terus ada mungkin kita perlu waktu. Orang ke tenara nonton itu. Seru ya. Terus ada waktu maghrib 2. Emang waktu maghrib aya sabaraha sih gitu. Kira aya nu berapa? Kayak gini film kedua Oh, jigana waktu maghrib 2 adalah di mana anu sarolatna teh ngamasbuk. Onte nyambung jeung tadi satu imam 2 malam. Waktu maghrib 2 jam. Kaelehkeun ku Legend Production anjing nyin judul Cinta dan Sejarah anjing. Terus Bukan saya buku satu naonnya. Terus Latanzan, Dendam Malam Kelam. Ditayangkan tanggal 28 Mei tapi terame euy sih ka tenepi ka urang. Itu barisan sih film-film. Oh, ini film-film yang akan tayang tuh sampai nanti Ini bulan 28 Mei ini harusnya udah tayang. Oh, udah ada. Terus Keluarga Super Irit. Nah, itu masih Dwi Sasono kalau salah. Ya, eta 2 Juni kemarin berarti guys. Tapi emang si Dwi Sasono Keluarga Super Irit ya, sakeluarga-keluarga namain. Oh, Jadi bukan aktor teh lain nu jadi istrina teh emang real istrina, nu jadi budakna emang real budakna. tak kudu acting lah yang beureun. Ya, acting sih. Ayo nama orang nge-react judul-judulna we. Itu. Ya. Terus ada Senyum Manis Love Story anjing ya aneh juga anaon. Ya, ada Jadi tulis toge lain manis anjing. Manis. Manis Baswedan. Manisa Bahari. Tangkap manis. Terus aya The Dark House. Malam Jahanam. Angel Paul. Pelan-pelan Pak, malam jahanam. Tadi yang manis juga masih pengen di Pelan-pelan terus malam jahanam. Panjangnya soalnya ya udah. Itu naon di cut we tadi ngomongin Polri. Terus aya Assalamualaikum Beijing 2. Waalaikumsalam Beijing 2. Itu kudu dibalas lagu. Sasa jelema nu kadang assalamualaikum wajib Kurang jangan ngomong iya ngomong Terus naon sok judulna? Assalamualaikum Beijing 2. Waalaikumsalam Beijing 2. Sok iya tah. Saya membaca. 1000 Bayang Purnama. Naruto ah. Kage fungsi no jutsu. Bayangan pakai purnama. Mana eta mah gen Suyomi. Terus Agen Plus 62. Nah, iya si Kianu. Jeung ieu si neneng Oh, Keanu Reeves. dia Pitaloka. Oh, Non plus 62 milenial. Arwah. Terus aya Sore, Istri dari Masa Depan. Wah, ada fakta unik tentang film Sore. Apa tuh? Dulu kan ini Sore itu series ya. Dulu, Oh series. Oh iya series ini series Tropicana Slim. Slim. Ya, orang mikir ih bagus nama Sore. Orang memikirkan Sore untuk nama anak orang. Terus Cowok. Jadinya nggak jadi Sore. jadi subuh. Mutu jadinya sareupna. Layung. Bayung. Terus ada Hotel Sakura. Terus Selepas Tahlil. Ya bagi-bagi jadi. Iya. Aya film mana? Assalamualaikum Baitullah. Waalaikumsalam. Aduh. Namun kudu make assalamualaikum sih. Kita judul. Tapi tong ngomongkeun film Indonesia lah. Film Indonesia judulnya kocak-kocak ya. Film-film luar nu kerame lah ayeuna. Oh ini tuh lagi rame ini remake How to Train Your Dragon. Tadi diomongkan si is eta. Anu bridging-na. Terjadi tuh nama. Tuh ada nih dari awal tuh Mission Impossible Pak, The Final Reckoning. Geus nonton, Bang? Itu Oh, tanggal itu 2. yang promonya dan ya. Oh, tapi cek aing mah alusan keneh nu nu saacan The Final Reckoning nih kan. Kan eta part 2 na The Final Reckoning teh anu ngalawan AI. Nya. Bagus nu pertamana sih cek urang karena itu mah objek. Terus saya Captain America Brave New World. Sam Wilson. Iya film lumayan ya, lumayan dicekal karena loba rasisme. Oh. Karena kan Captain America tuh harusnya putih. Nya. Dan juga ada apa ya bahasanya? Saking tidak sesuai ekspektasinya ini film. Dia si PH-nya tuh nutupin biaya produksi si filmnya. Jadi biaya budget untuk film itu gede emang, tapi karena ekspektasinya tidak terlalu nggak segitu dah. Terus saya Tapi mana sepakat sih jangan white bleaching gitu.
yang awalnya karakter putih jadi dihitami sehingga gitu. Snape di Kayak Snape di Harry Potter anjing eta, itu tai tentara banget. pisan. nya seolah-olah hayang ngayekeun ieu hayang naon ngaranna teh lain go green. Kenapa jadi go green maksudnya? Kan jadi putih ke hitam, bukan jadi putih ke hijau. memunculkan sosok memunculkan sosok Iya. soalnya Orangnya ya, cukup tidak enak anjing karena mun karakter nu di bayangan orang berkulit putih yang nggak usah dijadiin kulit hitam. Bukan berarti orang rasis, tapi emang orang pengennya itu karakter sesuai dengan imajinasi orang. Awalnya bisa apa gitu. kayak Severus Snape di Harry Potter kan di novelnya itu disebutin orang yang berkulit pucat di mana aya pucat black metal Ya ada hidden dop. Iya lembatuan urang. Orang sih lamun eta orang buka tantangan lah KPH di Hollywood sana sok coba live action Tarzan. Sok ganti. jadi kita Sok wani mah. kayak ini film nasi Ariel. Oh iya. Putri Duyung Putri Duyung kan dijadikan kulit hitam. Putri Itu Duyung main anjing. Nya rawayana tuh Putri Duyung lain Sarah Azari nya nama Ayu, Ayu Azari anjing si domba Jena di domba. Terus ada Snow White live action dengan eta Rachel payu. Zegler dan Gal Gadot Zionis. Tepayu deh atas sarua karena feminis, lobating feminis. Lebih ke Zionis sih menurut orang. Entah karena kalau lamun ngabenci Gal Gadot karena Zionis ya. Cuman si cerita Snow White ini tuh tidak sesuai dengan cerita kartun lamanya. Jadi banyak unsur-unsur feminis yang masuk Ya ke situ. maksa gitu nya. Kayak si Snow White kan cita-citanya nggak pengen jadi penguasa. Di situ Snow White-nya bilang aku ingin menjadi raja. Ambisius bisa gitu. Ambisius. Orang benci Zionis, tapi Gal Gadot teh anjing da geulis pisan euy. Kumanya objektif lah gitu. Nah, supaya orang Zionis teh euy. dinanya gelis kita tepati jeung urang mah. Terus aya Thunderbolts, udah nonton belum? Halus sih ya. Iya parah ya lumayan. Halus sih. Halus Thunderbolt. Keren. Cuman orang mengelebarkan si Taskmaster mati di awal anjing. Oh iya yang ditembak doang kan? Anjing sayang banget. jangan spoiler Lah emang gus ayang lama goblok makanya gus ya itu salah apaan itu nonton. anjing Baik. Terus ada live actionnya How to Train Your Dragon. Tah yang tadi diomong-ngomongin tuh. Itu udah tayang kan sih tanggal 13 Juni Udah harus lagi Masih ongoing. Masih. Terus ada Jurassic World Rebirth tanggal 2 Juli. Udah nangis tayang lu tuh? Nah hari ini 2 hari kemarin berarti. Oh iya. Beberapa hari kemarin lah. Tapi katanya Jurassic World ini bagus karena Jurassic World yang ketiga itu yang gagal total. Ya meskipun loba pemeran lama kan cuma asal maksa eta Jadi jika iya unggul fan service. Tapi Jurassic World itu nu Rebirth itu membawa nuansa baru ke Jurassic Cinematic Universe. Terus aya Superman yang James Gunn. Nah, ya lu sih aing terpercaya James Gunn filmnya goreng. Ya, tapi bakal jadi cheerful. Mau darkly sih kemarin. Iya, Kayak dibikin DC ini yang awalnya dark itu jadi pengen lebih ke family friendly. Iya, family friendly. Tapi mana nonton ini enggak patrol apa ya? Snow Paw Patrol. Patrol. anjing atuh si anjing Iya betul. Tom Patrol apa itu DC juga bagus. Oh iya DC Patrol itu orang apa? Terus ada The Fantastic Four. Wah iya, ini ditunggu-tunggu banget ini. maksud orang Fantastic Four gak terada anjing film terus Karena gagal wae, Pak. Gagal wae. Tapi yang pertama enggak. yang pertama enggak kan yang series pertama itu yang ada si Captain America itu yang film Fantastic Four pertamanya bagus, Fantastic Four keduanya kurang. Oh nya Nu aya si Silver Surfer yang si ininya teh si ini bukan si The Top-nya teh si Captain America. Oh bukan, iya Human Torch. Nah terus dibikin deh kan Fantastic Four, pemain teh si Pedro Pascal. Itu yang musuhnya Mr. Doomsday. Ya, Itu. Dumusna ya, oke. kurang eta. Terus ada Indiana Jones 6 Pak anjing eta can bae eta Harrison Ford main deui tanggal 19 Juli. Ku
kuat pisan. Baik-baik sih. Kuat pisan eta Kuat filmna. pisan, anjing, si Indiana Jones gitu atau Bye-bye. oh ini berbahaya dulu ya. Kuat panjang umur. Jika budak letik Indonesia, TCPAE. Terus kayak Ballerina eta teh filmna John Wick spin off. Jadi spin-off. Sasi nu maenna teh Universe John Wick. Sasi nu Mana maenna ada Armas. Ane taman Ya, taman teh. Latina anjing. Oh, emang ada gelis, ada Armas, ada Astrid. Ada Londo. Ada anjing, ada Armes, ada Armes. Goblok. Nah, di Indonesia mah kasih ada. Kamu ke polisi. Oh, ada. Terus aya The Conjuring The Last Rites. Wih. Kayaknya ini sequel terakhir dari Iya. Conjuring Last Rites. Tapi kadang anu film last gitu deh aja deh anjing. Ya jika ieu Attack on Titan final last the final anjing naon ripuh ini. Iya, non sih Fast Furious The Last Rites itu kudu aya anjing. Titik 2 anjing. Ayeuna emang kamari orang ningali wawancara si nu jadi Dominic Toretto teh Vin Diesel. Katanya filmnya emang bakal jadi terakhir nu bakal 2026 teh. Tapi cenah karena manehna teh kan menang kritikan we tah film Fast and Furious teh. Jadi manehna ingin merealisasikan kritikan-kritikan fans. Yang pertama adalah mengembalikan lagi Paul Walker. Yang keduanya adalah Hidupkan kembali gitu. nya karakternya dihidupkan si Connor. Terus nu kedua adalah mengembalikan lagi balapan jalanan karena yang nama lobana anjing perang FBI CIA tiba ngambil duit anjing Tiba-tiba pakai mobil kalau angkasa aja terus terlalu sih. mobil nu dipakainya cenah nya moal jiga Fast and Furious sacana lah gitu. Oke. Oke sih. Terus Kenapa itu dibawa ada kisah seorang ibu anjing? Oke. Terus ada Conjuring, Burgenia, deui sih. Sesana eta unggul paling anu ini ya Continental 25 itu film Romania. Itu harus dicari lah yang ini gitu mah. Bugonia, Sci-Fi komedi lanjutan dari sutradara Poor Things. Nouvelle Vague. Enggak tahu. Terus saya Yunan, drama eksil Suriah. Jika ngaran orang aja kayak Yunan. Out of Love, film keluarga thriller Prancis debut ya Iman Hussein yang Indie ya. Nah, iya Bagus lah. Iya itu terakhir. Kika seorang ibu premier. Orang Bojong Soang itu mah Kika. Kika kisah seorang ibu tapi rilis di Belgia. Di Belgia mah lain ibu. Madam. Kika mah barista memoir. Cika. Ayo kena itu sih Cika mah. Ya. Chainsaw Man nanti ada. Ayo. Mata. Terus 20 Oktober. Terus Demon Slayer. Aing sangat menunggu ini. Demon Slayer. Cerita yang 12 September. ceritanya bapuk tapi animasinya bagus. Masnya bagus. Nah, terus ada serial musim baru seperti My Hero Academia, Bleach, Kaiju nomor 8 di tahun ini. Anjing kayak hijau nomor 8 geus tamat mangana anjing sesa 2 ieu deui 2 chapter. Terus di film di Sundance 2025 Kiss of the Spider Woman. Nah, ini juga. Eta ieu adeganna dibalik jadi si si MJ na nyipok na dihadapkan. Cenah tuh gitu anjing. Cenah tuh MCU. Kiss of Spider-Man Spider Woman. Bisa eta teh kiasan aja. Eta anu ngalawan si Octopusna sih anjing. Ya guys lah itu dapat gitunya. Tadi ada beberapa rekomendasi. Lagi. Geus teh hupus lu tadi. Jangan dihapus. Udah enggak apa-apa kan edisi spesial. Edisi spesial. Tetap tayang minggu tapi dibagi 2 Part 1, Part 2. buat nambah-nambah aja buat menu-menunya aja. Iya. Jadi pisahin aja mah. Bisa boleh. Tapi tetap dua-duanya tayang di hari Minggu. Iya. Ya, boleh. Karena tadi adalah beberapa list film yang udah tayang dan belum tayang buat rekomendasi Halayak 730 baik yang di Indo maupun yang film-film Hollywood. Terus ada film indie yang tentunya harus ditonton dan menjadi salah satu film yang paling ditunggu-tunggu oleh Halayak 730. Tuh. Apa tuh judulnya? Film cinta dan sejarah. Gokil. Ya. Itu adalah film
dari PH Legend Production. Misal teman-teman seneng nih sama rekomendasi kita yang kayak gini, boleh di komen-komen. Yoi. Tapi kayaknya enggak ya, karena mungkin teman-teman lebih seneng dengerin kerendaman kita aja. Iya, Tapi iya. mungkin di beberapa momen pas adalah yang kayak gini. Ya namanya juga spesial. Betul. Atau kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi film lain, Iya. boleh komen-komen. Kita bahas yuk orang film musik, film atau kuliner, pop art zaman sekarang yang pop kultur yang bisa dibahas sekarang gas yang komen-komen. kita bahas versi-versi kita Iya, nih. spesial kayak gitu ya. Kita harus ada sesi di mana kita bacain komen. Iya. Iya, Tapi iya. sampai sekarang belum ada. Ya, betul. Makanya komen lah, merame. Ya, ayo ke 24 orang itu. Ayo dong kamu 24-nya. Enggak 24, 20 karena yang 4-nya di sini. Ya pokoknya makasih ya buat Layak 730 di episode spesial ini buat kalian. Tetap pantengin kita di sosial media kita, follow Instagramnya 730_podcast. Terus subscribe YouTube-nya, jangan lupa like dan share di 730 podcast. Terima kasih, saya Kaleng, teman saya Belum heroin. Dan saya Ismadi. bintang tamu saya Farhan Sulap. kita 730 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.